Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, balik lagi nih di podcast Tungtung Sahur. Tak kenal maka tak sayang. Jangan dipanggil saya. Iya sih. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Hana Ashifa dan partner aku Andini Kayla Saputri. Di sini kita akan memandu sesi podcast kali ini. Nah, topiknya itu seru banget. Kira-kira lo tahu nggak sih topiknya itu apa? Apa ya? Kayaknya gue kurang tahu sih. Kurang tahu. Ketinggalan zaman banget nih. Aduh. Gue bakal kasih tahu, tapi lo harus tebak dulu. Apa itu? Kayaknya tebak-tebaknya seru banget. Benua biru itu sama dengan benua apa? Lo tahu nggak? Belanda. Aduh, Belanda itu bukan benua, itu tuh negara. Coba lagi. Spanyol. Spanyol juga negara. Benua itu ada 7. Coba lagi. Kayaknya gue tahu sih. Apa? Itu nama benuanya? Apa tuh? Eropa. Betul banget. Jadi di sesi podcast kali ini kita akan membahas perkembangan peradaban Islam di benua Eropa. Nah, kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu. Spesial banget. Betul banget. Kira-kira yang paling enak diajak kenalan duluan yang mana ya, Din? Oh, yang mana ya? Kayaknya Yang pojok kanan enggak sih? pojok kanan enggak sih, ya kan? Iya, yang pojok kanan ya dia. Iya. Tanpa lama-lama lagi, mending kita kenalan dulu gak sih sama 3 bintang tamu spesial kita. Lo mau mulai dari yang mana dulu nih kira-kira? Kayaknya gue paling menarik ya. Itu tuh ada di sebelah kanan gue. Iya ya, karena dia mukanya Islami banget. Betul, gitu. ada vibes. Bisa ngeliat gitu pakai kacamata bolong ini. Oke. Iya. Coba aku mau kenalan dong sama kamu. Namanya siapa? Nama aku Nur Arifah Musikasari. Dekat. Enggak bisa dekat. Iya, kepotong. Ya udah Dari tadi juga itu masih nyala gitu ya. Nama aku Nur Arifah Musikasari, biasa dipanggil Nur aja atau enggak Noi. Biasanya tuh pada panggilnya Noi. Kesibukannya apa aja nih hari ini Kak Nur? Bukannya sih mencintai Mas Faishit tercinta. Kelas banget. Lu enggak ada yang mencintai ya? Aduh, enggak Kasian ada. banget. Oke, langsung aja kita mulai dari yang mana lagi ya, Din? Menurut lu yang paling menonjol banget tuh siapa sih? Yang paling menonjol. Kayaknya yang kenal enggak sih? Iya betul. Kita pakai kerudung hitam ya? Iya, kayaknya dia nggak baca grup WhatsApp ya, makanya bisa beda gitu. Aduh. Oke, Mbak, kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Saya Akila, biasa dipanggil Kila atau Kilo. Tapi panggilan terkocaknya itu Kikil. Wah, Kikil. Kikil tuh unik sekali ya. Nama banget deh. Kok bisa ada orang manggil kamu Kikil? Tapi lebih baik Kikil sih daripada Sikil ya. Aduh. Kikil tuh itu beda lagi ya. Kikil tuh bau. Kesibukannya apa aja kalau boleh tahu? Menghaluin istri K-pop sih. Aduh, kapan terjadinya itu? Informasi hal ini Gak bisa didapatkan ya. Oke, keren semangat. Nah, selanjutnya siapa lagi? Ada yang belum tapi nggak berwujud gitu. Siapa tuh kira-kira? Gimana sih dia? Biar gue raba-raba dulu. Oh, ternyata ada di sini. Aduh, oh my god. Halo, dengan siapa? Hai, perkenalkan saya Nisa Dwi, bisa dipanggil Nisa, Anis, dan An juga bisa sih, tapi itu agak jarang. Ya. Enak manggil apa nih? Anis Baswedan. Bisa aja nih maksudnya. Aduh, jangan bawa politik ya. Oke, Kak Anissa kesibukannya apa aja sih hari ini? Saya ini hobinya belajar matematika. Benar. Bukan circle kita. Iya betul. Bukan. Kita mah anti banget sama MTK. Iya enggak? Bener banget. Oke. Banget ya. Nah, tadi kan kita udah perkenalan nih ya, Din. Langsung aja nggak sih kita masuk ke
apa pembahasan yang pertama gue mau nanya lagi nih sama lo. Apa itu? Nanya apa? Lo tau gak sih benua Eropa tuh identiknya dengan apa? Sepak bola. Betul. Nah kali ini lo tau gak sih tim yang paling jago di dunia ini apa? MU. MU mah di bawahnya. Aduh, coba tebak lagi. Yang punya 15 UCL. Siapa itu ya? Tebak. Real Madrid. Betul banget. Wah, Real keren Madrid banget sih. jawabannya. Kenapa bisa Real Madrid? Nah, Real Madrid ini kan klub asal Spanyol ya. Nah, jadi ini akan berketerkaitan juga dengan pembahasan kita di sesi kali ini. Yang pertama itu kenapa? Karena perkembangan peradaban Islam di benua Eropa itu pertama kalinya mulai di Spanyol, tepatnya di Andalusia dan juga Sisilia, Italia. Jadi lu tau nggak tuh? Masuknya ke abad berapa? Aduh, gue kurang tahu Lu sih. kurang tahu, gua kasih paham, gua kasih tahu. Kalau gua kasih tahu Sumedang kayaknya nggak bakal ada. Jadi gua kasih tahu materinya aja nih. Jadi pada masa itu masuknya melalui Semenanjung Liberia pada tahun 711 Masehi. Nah, sedangkan masa Islamic Spain-nya itu tepatnya pada abad ke-8 dan juga abad ke-15. Gak cuma itu, nah, jadi di Spanyol itu juga ada zaman keemasan gitu. Jadi mulai dari filsafat, kedokteran, terus juga astronomi, bahkan matematika itu juga ada pengetahuannya dan dipelajari di Spanyol oleh tokoh-tokoh yang membawa peradaban tersebut gitu. Oh, menarik juga. Menarik kan? Lu menarik gak nih kalau misalkan kita bahas lebih lanjut lagi dengan bintang tamu kita yang super-super wow ini? Aduh, gue sih menarik. Oke, langsung banget aja kali ya kita tanyain ke mereka. Betul. Nah, kalau kita ngomongin bukti sejarah kan pasti banyak banget gak sih peninggalannya? Nah, itu apa aja sih bukti-bukti peradaban Islam di benua Eropa? Nah, kalau kita ngomongin jejak peradaban Islam yang di Eropa itu bukan cuma tentang bangunan-bangunan tua yang kayak aspeknya tuh bagus, cocok buat di post di IG, enggak gitu doang, tapi warisan budayanya dari mungkin dari identitas Eropa tadi, arsitekturnya mungkin itu bisa menjadi identitas Eropa yang modern karena adanya peradaban Islam. Khas banget berarti ya bangunan-bangunan, bahkan detailnya itu pun ada gitu. Oke. Menarik nih. Nah, kita langsung contohnya aja ya. Yang Oke. pertama tuh ada dari Andalusia yang tadi. Andalusia yang Spanyol itu. Oke, dia ngapain tuh? Nah, dia itu ada Alhambra. Itu kayak semacam istana megah di Granada yang vibes-nya tuh kayak keren banget, Mewah banget gitu. Di zaman segitu aja udah mewah banget ya, apalagi sekarang gitu. berarti ornamennya tuh bagus banget. Wow. Terus di sana ada kaligrafi Arabnya yang Emang sih. keren. Iya. Dan ada taman-tamannya juga di sana. Wow. Itu gue bisa kebayang gitu, Kebayang betapa banget megahnya gitu megahnya, ya. bagusnya gitu kan. Di zaman itu dan sebagus itu, gila ya. Padahal zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman dulu gitu. Nah, Relevansinya. arsitekturnya ini bisa dilihat dari segi bangunannya ya. Itu menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat muslim pada saat itu tuh bisa loh mempelajari ilmu teknik atau ilmu estetika, padahal zaman itu kan belum maju banget ya, tapi mereka menunjukkan bahwa peradaban Islam tuh udah maju banget. Bener-bener jaya sebelum jaya sebelum masanya gitu. Gak heran sih kenapa penganutnya Islam itu banyak banget, karena memang sudah terbukti banget kalau misalnya Islam itu adalah negara yang paling mulia dan dirahmati Tuhan. Masya Allah Masya Allah banget ya. Nah, terus yang lagi tuh kedua itu ada Masjid Cordoba. Cordoba. Lu tahu nggak sih Masjid Cordoba? Apa tuh kira-kira? Nah, kalau itu tuh kayak semacam masjid tua gitu. Masjid tua. Dari peninggalan peradaban Islam. Peninggalan. Oke. Kayak gimana tuh masjidnya? Masjid itu pokoknya kayak ya dia mempunyai arsitektur yang seperti kuno tapi mewah. Kuno tapi mewah, kebayang sih. Kuno tapi mewah. Oke. bayang-bayang di otak gue ini. Jadi pengen kesana deh. Iya betul. Kapan-kapan kita kalau ada duit Amin kesana. ya Allah.
keren banget sih. Ayo kita ke langsung aja ya. Langsung aja gak sih kita semuanya. Wah, gue suka banget. Nggak ada Emang lo udah mikir? Enggak ada. kajian. Kajian. Bahkan di sana ada kajian. Iya. Oh my god. Nah, masjid ini tuh menunjukkan bahwa ini tuh masjid pada masa golden age-nya. Golden age. Ya, peradaban Islam di masa wilayah Eropa. Wilayah Eropa. Oke. Golden age-nya tuh di Masjid Cordoba ini. Keren banget sih menurut gue. Terus selanjutnya, selain dari segi bangunannya atau segi arsitekturnya, itu juga ada naskah-naskah yang diterjemahin dari bahasa Arab ke Latin. Oh my god. Itu kan susah banget dong di zaman segitu gitu. Betul. Gak ada teknologi ya kan. Berarti keren banget dong ya. Iya kan? Nah, Iya, gak heran sih dinamain dengan golden age-nya Islam. yes, betul. That's why. Nah, dari naskah-naskah ini tuh dari para ilmuwan Arab, ilmuwan Islam, Oke. terus diterjemahin ke bahasa Latin agar bisa diteliti atau dipelajari oleh ilmuwan di Eropa. Dikaji ulang ya. Jadi mereka tuh double cross check gitu. Emang sih kalau ilmuwan tuh kayak gitu, harus banyak meneliti tapi juga harus banyak hati-hatinya karena takut ada kesalahan gitu yang akan menyebabkan keberlangsungan untuk umat berikutnya tuh akan kacau gitu. Jadi makanya mereka double cross check supaya hasilnya tuh benar-benar faktual gitu ya. Gitu ya. Oh, baru tahu ya. Berarti wah, di Eropa tuh meskipun negaranya rata-rata mayoritasnya muslim, tapi di sini tuh malah menjadi zaman keemasannya Islam itu sendiri. Keren banget. Nah, selain dari segi sastranya, nah juga ada dari sistem pertaniannya nih. Mereka tuh nyiptain sistem irigasi pada masa itu dan masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai sampai sekarang. Apalagi di daerah Spanyol Selatan. Wah, gila sih, keren banget ya ilmuwan kita dulu. Iya betul, bayangin dari zaman dulu masih dipakai zaman sekarang. Itu relevansinya keren banget dan yang nyiptain itu benar-benar wah berguna banget gak sih? Irigasi loh, Mesopotamia aja kayaknya masih kalah. Oke, menarik. Udah sih, mungkin itu aja. Oke, itu aja. Wah, segini aja kita udah mendapat insight baru ya kayak. Oh, ternyata sebagus itu. Nah, lu penasaran gak sih kira-kira siapa tokoh penting yang ada di balik zaman keemasan itu? Kalau gue sih penasaran banget ya jujur. Gue sih juga penasaran banget ya kayak siapa sih tokoh-tokohnya itu. Nah kita lanjut aja nggak sih tanya sama Orang yang udah pasti tahu jawabannya. Betul. Langsung aja di sini kita punya Kak Akila atau Kak Kikil yang bisa langsung kasih kita jawabannya. Oke, Kak Akila bisa langsung dikasih tahu aja nggak sih nih ke kita semua kira-kira tokoh-tokohnya siapa aja sih dan kita pengen tahu ya. pengen tahu banget ya sih pasti. Yang pertama itu yang aku kenal ada Ibnu Rushd. Itu dikenal sebagai dokter istana atau ahli hukum Mahfuz Maliki. Wow, ahli dokter hukum juga ya. Ya, nah ahli keahlian bidangnya itu ada filsafat, kedokteran, ada hukum Islam dan astronomi. Banyak sekali yang menciptakan Islam. Kenapa bisa zamannya emas ya nggak sih orang Betul. Oke. tokohnya aja sekeren ini. Oke, apalagi tuh Kak kalau boleh tahu? Dan yang kedua itu ada Ibnu Sina. Dia dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Aku tahu tuh nama Yunaninya. Kalau di Yunani itu namanya Avicena. Yap, betul sekali. Yes. Dan yang ketiga itu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Ya, Unik ya namanya. Khaldun ya. Khaldun. dia dikenal itu sebagai pelopor ilmu sosiologi dan historiografi modern. Bayangin sosiologi. Lu suka sosiologi? Nah, Aduh, gue suka banget di situ. Lu belajar sama dia, tapi sayang orangnya udah nggak ada. betul. Lu belajar aja dari ilmunya, dari buku-bukunya bisa dibaca. Itu tuh Betul. penting banget untuk dibaca sekarang ya. Dan yang keempat itu ada Al-Zahrawi. Zahrawi. Ya. Tebak dia di bidang apa? Tebak-tebakannya yuk. Tebak-tebakan. Kayaknya seru nih. Kayaknya kalau gue yang nebak, kayaknya pasti bener deh kalau yang enggak deh, kayaknya enggak deh. Ayo, dia bisa nggak? Lu apa? Gue ekonomi. Ekonomi. Salah. Matematika bukan sih? Salah. Aduh, apa ya? Kalau boleh tahu apa sih? Dokter. Betul. Dokter ternyata.
ternyata Yaitu di bidang bedah dan kedokteran. Hebat. gue tahu guys, dokter bedah tuh keren banget. Dia tuh bisa ngerjain ya operasi-operasi apa aja yang ternyata tuh sulit gitu, nggak bisa di luar nalar manusia gitu. Keren banget tuh. Terus gimana tuh? Ya sudah sih, doang sih yang aku tahu ya, yang aku inget. Ya. Segitu aja udah keren banget sih ya untuk mewakili. Makanya Islam tuh dikenal ya. Tadi balik lagi zaman keemasan. Oke. Nah, kalau kita analisis perkembangan Islam di Eropa, itu tuh terjadi karena dua hal. Kira-kira lu tahu nggak sih apa aja? Aduh, gue nggak tahu lagi. Langsung aja nggak sih kita tanya sama orang yang udah pasti tahu jawabannya. Di sini kita punya Kak Anissa yang bakal ngejawab. Kira-kira dia bisa nggak ya jawabnya? Langsung aja nggak sih kita tanya? Betul, langsung aja tanya. Nah, tadi kan kita udah sempat mention ya Din di awal. Kira-kira ada 2 perkembangan ya kan tadi sempat di mention juga. Kira-kira perkembangannya apa sih? Kasih tahu dong. Kalian mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Mau tahu banget. Langsung aja nggak sih kasih tahu? Oke, kita langsung aja ya. Jadi, perkembangan Islam di benua Eropa ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena keterbukaan ilmu, dan yang kedua ini karena hubungan budaya yang saling mempengaruhi. Nah, jadi masyarakat Muslim di Eropa ini, mereka ini bisa berkembang dengan sangat pesat karena mereka ini sangat mendukung ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kalian tahu nggak apa aja yang udah mereka lakuin nih buat ngedukung ilmu pengetahuan di Eropa? Apa ya? Lo tau gak sih? Gue juga gak tau. Gue juga nggak tahu sih. Langsung aja saya kasih tahu ya. Jadi Eropa ini dia sampai membangun kayak sekolah, perpustakaan, bahkan sampai pusat buat penelitian yang bisa dipakai untuk umum. Wow, banyak banget. Keren banget kan? Itu di zaman berapa itu? Keren banget itu. Itu pada zaman Andalusia. Andalusia. Lagi-lagi Kita belum lahir. Messi, Ronaldo belum lahir. Keren banget, lagi-lagi iya Andalusia. Sehebat itu emang ya ternyata. Banyak banget orang yang tahu. Apalagi Eropa kan pada saat itu lagi pada masa kegelapan kan. Nah, dengan adanya sains dan pemikiran-pemikiran Islam itu sangat membantu untuk Eropa keluar dari zaman kegelapan itu. Nah, kedua juga masyarakat Andalusia ini hidup berdampingan dengan umat Islam dan Yahudi secara harmonis. Jadi lingkungan mereka ini sangat tinggi toleransi. Toleransinya udah dari awal ditanamin. Gak heran sih. Islam itu negara ya, agama yang paling mulia. Benar banget. Salut sih. Tuh, jadi secara keseluruhan perkembangannya ini peradaban Islam di Eropa terjadi karena kombinasi antara kecintaan terhadap ilmu, sikap toleransi, dan pemerintahan yang kuat serta interaksi budaya yang sangat luas. Diborong nih. Yang baik-baik diborong semua. Waduh. Dampaknya ini dari sini sangat besar kayak di bidang pengetahuan, arsitektur, bahkan pemikiran filosofis. Makanya ini banyak kan filosofis dari Eropa. Lagi benar banget. Ya mungkin Nyebar gitu ya. betul. Berluas. Interesting. Kayak gue akan menarik buat dibahas lebih lanjut lagi, tapi mungkin di episode lainnya kali ya. Boleh. Searching lagi aja ya. Oke, baik. Ya mungkin segitu aja ya saya. Oke. BTW kita udah di penghujung episode ya, di penghujung durasi ya kan? Oke. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari perkembangan peradaban Islam di benua Eropa, yang pertama itu kita belajar, kita cintai sebuah peradaban yang maju. Di masa Andalusia ini, orang-orang perpustakaan, sekolah, rumah sakit, dan pusat penelitian. Nah, dari situ tuh Eropa akhirnya ikut berkembang. Nah, jadi intinya kalau kita maju, nah kita harus belajar dari situ. Untuk menjadi sebuah yang akan diminati oleh banyak umat gitu, otomatis itu pun harus lebih bagus lagi gitu, lebih unggul gitu dari agama lain. Oke, keren banget. Terima kasih untuk kamu yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Semoga kita selamanya akan terus bersama. Amin. Oke, guys. Keren banget. Ya udah, karena udah di penghujung acara, tanpa basa-basi, langsung aja kita closing. Itu dia pembahasan kita pada sesi kali ini mengenai perkembangan peradaban Islam di benua Eropa. Saya mengucapkan banyak banget terima kasih kepada narasumber yang telah hadir. Semoga pengalaman ini
jalan yang lebih baik dan wawasan kita jadi bertambah. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga yang sudah menonton. Bye bye.